ia bertemu dengan wanita yang cahayanya lebih rembulan, seorang Taliswari. Cinta atau mungkin nafsu membutakan matanya. Ia tak peduli pada harga yang harus dibayar. Ia tak gentar pada sumpah kematian, karena demi merebut satu wanita dan satu tahta, Ken Arok akan menumpahkan darah, dan untuk itu ia akan terus menuntut balas dendam. Sebuah serambi sederhana di Tumatan, siang hari yang terik. Ken Arok yang masih menjadi pengawal dan Pulau Galuh sedang berbincang. Arok, kau tampak gelisah. Apa yang mengganggu pikiranmu? Guru, hamba melihatnya. Hamba melihat Ken Dedes turun dari kereta. Saat bayinya tersingkap, hamba melihat cahaya guru. Cahaya yang memancar dari dirinya. Itu adalah cahaya Nariswari, wanita agung yang ditakdirkan menjadi ibu dari raja-raja besar di Jawa. Siapapun yang memperistirinya, ia pasti akan menjadi maharaja. Kalau begitu, hamba harus memilikinya guru. Takdir hamba adalah menjadi raja. Tunggu Arok, kau tidak boleh. Ken Dedes adalah istri dari Tunggul Ametung. Pemimpinmu mengambilnya, berarti kau harus menumpahkan darah. Kau sudah berjanji meninggalkan jalan kekerasan. Janji hamba hanyalah untuk menjadi takdir. Jika Tunggul Ametung menghalangi, ia harus disingkirkan. Hamba akan memesan keris, senjata yang akan membersihkan jalan menuju kekuasaan. Kekuasaan yang dibangun di atas darah akan membawa kehancuran dan kutukan abadi. Arok, pikirkan baik-baik. Hamba telah memutuskan. Hamba akan menjadi raja guru. Itu adalah takdir hamba. Monggawi hanya bisa menatap Arok dan kini pergi melangkah pasti. Oh Gandring, sudah berapa lama keris ini dibuat? Aku tidak punya waktu menunggu lagi. Sabarlah Arok, keris ini belum sempurna. Aku memerlukan waktu setidaknya 1 tahun lagi agar ia benar-benar bertuah dan sakti. 1 tahun? Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku butuh keris ini sekarang juga. Aku tahu kau sedang dikejar ambisi, tapi keris yang belum selesai ini kekuatannya belum terkendali. Tidak peduli. Ia sudah cukup tajam untuk membunuh seorang agung. Apa yang kau lakukan Arok? Jangan. Arok musuh Gandring dengan keris itu. Gandring tersungkur. Seorang pengawal berbadan besar sedang memamerkan keris baru yang diberikan Ken Arok. Tunggul Ametung dan Ken Dedes memperhatikannya. Hahaha, lihatlah aku, keris ini sungguh gagah. Ken Arok yang memberikannya padaku. Ia bilang hanya seorang prajurit gagah sepertiku yang memilikinya. Bagus Kebo Ijo, simpan dan rawat baik-baik. Keris yang bagus adalah kehormatan bagi seorang prajurit. Ken Arok memberi Kebo Ijo keris. Ada muslihat apa di balik semua ini? Kebo Ijo pergi untuk menyimpan kerisnya. Tunggul Ametung dan Ken Dedes masuk ke kamar tidur. Beberapa jam kemudian, hanya terdengar suara dengkuran Tunggul Ametung. Tiba-tiba, Ken Arok menyelinap masuk. Ia sudah mencuri keris itu dari rumah Kebo Ijo. Inilah saatnya aku. Kau menghalangi takdirku. Maafkan aku, tapi tahta harus jadi milikku. Arok menusuk Tunggul Ametung yang sedang tidur hingga tewas. Ken Dedes terbangun dan terkejut. Arok, kau... Diamlah Dedes. Semuanya sudah terjadi. Aku telah membebaskanmu dan aku akan menjadikanmu ratu. Kau menggunakan keris itu, keris terkutuk. Kau telah membunuh suami hutan. Kau akan memfitnah Kebo Ijo. Kau benar-benar keji, Arok. Semburan darah di dalam kamar Kebo Ijo. Warga pun emosi dan akhirnya menghakimi Kebo Ijo. Ken Arok telah menjadi raja Singasari. Ken Dedes menjadi permaisurinya, tetapi wajahnya selalu senyum.
punya tahta, kau tidak punya kedamaian. Kau tahu kutukan itu menunggumu, dan kau tahu anakku, Anusapati, adalah pewaris dendam. Jangan dengarkan ibumu, anakku. Aku adalah ayahmu. Aku yang membesarkanmu. Ayah, benarkah ibu mengatakan ayah mengambil ibu dengan cara yang tidak baik? Benarkah ayah membunuh aku Ametung? Sudah kukatakan, Aro, darah akan mencari jalannya sendiri. Diam, Daraswari. Aku telah membangun semua ini. Jika ayah berbohong, jika ayah yang membunuh ayah kandungku, keris itu Darah dibayar dengan darah. Kau kini adalah raja. Tapi ingat, keris itu, ia akan menuntut tumbal lagi. aku membalaskan dendam ayahku. Tapi mengapa hatiku tidak tenang, ibu? Karena kau baru saja memulai siklusnya, anakku. Kutukanku Gandri akan terus berlanjut. Anusapati berdiri di atas jasad Aro. Mengintai. Cariyosipun kakalih langka, katresnan ingkang bisa karaton, lampang budidaya ingkang mendang bebendu. Ing sanandaping wangi Jawi, warisan dedes kaliyan Aro tansah ngelong. Dados piulang pilih dampak tansah jumeneng ing sejumlah ngenes. Lan palakrama agung asring kecerwakaken kaliyan kasasar. Ken Arok akhirnya berhasil menjadi raja pertama Singasari. Namun dosa masa lalunya tak bisa ia hindari. Ia dibunuh oleh Anusapati, anak Ken Dedes dari Tukul Angtu, sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Ken Dedes pun hanya bisa pasrah melihat pada takdir berputar. Dari keturunannya lahir raja-raja besar yang mendirikan Majapahit. Ia dikenal sebagai perempuan bijaksana, sumber kejayaan, dan simbol kebesaran kalian.